gaya bahasa yang memiliki makna kiasan yang digunakan oleh penulis untuk memberikan kesan pada sebuah cerita. Selain itu, majas juga digunakan untuk memberikan makna yang mendalam pada sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah untuk menarik perhatian pembaca agar pembaca tertarik untuk membaca cerita tersebut. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai apa itu majas? Majas yang akan kita pelajari kali ini ada 3. Yang pertama adalah majas metafora, yang kedua ada majas personifikasi, dan yang ketiga ada majas hiperbola. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna yang sebenarnya. Penggunaan majas ini dinyatakan dengan sesuatu hal yang serupa atau mirip dengan sesuatu hal yang lain yang sebenarnya itu berbeda. Jadi, penggunaan majas metafora ini ditandai dengan penggunaan kata-kata sifat yang bersifat membandingkan. Lalu, apa sih contoh dari majas metafora ini? Contoh dari penggunaan majas metafora ini adalah bagus adalah bintang kelas di kelasnya. Ayo tebak dari contoh tersebut, mana sih kata yang mengandung majas metafora? Ayo tebak anak-anak yang mana? Ya, betul. Jadi, dari contoh tersebut, yang mengandung majas metafora adalah kata bintang kelas. Bintang kelas di dalam contoh tersebut tidak diartikan sebagai bintang yang ada di kelas ya anak-anak, melainkan berarti siswa terpandai atau siswa terpintar di kelasnya. Jadi di sini diartikan bagus adalah siswa terpandai di kelasnya. Contoh lainnya, contoh lainnya itu contohnya seperti dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Pak Dedi rela membanting tulang setiap harinya. Ayo, tebak kata mana yang mengandung majas metafora? Ya, betul. Dari contoh tersebut yang mengandung majas metafora adalah banting tulang. Banting tulang bukan berarti membanting tulang ya anak-anak, melainkan berarti bekerja keras. Jadi diartikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Pak Dedi rela bekerja keras setiap harinya. Contoh lainnya apa ya? Bu Risma akan kasih contoh lainnya ya anak-anak. Contohnya adalah Wafik adalah anak emas dari Pak Joni. Anak emas tersebutlah kata yang menggunakan majas metafora yang berarti anak kesayangan. Jadi anak emas itu bukan berarti anak yang berwarna emas ya anak-anak, melainkan anak kesayangan. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Risma mengenai pengertian majas metafora, di sini Bu Hanin akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari majas metafora itu sendiri. Di sini Bu Hanin akan menjelaskan 4 contoh majas metafora. Contoh yang pertama, perusahaan itu bangkrut karena ulah tikus berdasi. Di sini ada penggunaan mengenai kata tikus berdasi. Seperti yang kita tahu, tikus itu kan hewan. Jadi tidak mungkin kan tikus itu bisa membuat bangkrut sebuah perusahaan. Jadi tikus berdasi di sini adalah yang dimaksud itu orang-orang yang suka melakukan tindakan korupsi dan membuat sebuah perusahaan itu bangkrut. Contoh yang kedua, Haikal dikenal sebagai kutu buku saat ia duduk di bangku sekolah. Untuk kutu buku ini sendiri adalah artinya seseorang yang suka membaca buku. Jadi di sini Haikal di kelasnya itu dikenal sebagai orang yang suka membaca buku. Contoh nomor 3, ia dikenal sebagai sampah masyarakat. Untuk sampah masyarakat itu sendiri artinya adalah orang yang tidak berguna di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi sampah masyarakat itu contohnya seperti gelandangan,
pengemis, atau orang-orang yang suka tinggal di pinggir jalan. Contoh nomor 4. Janganlah engkau berkecil hati jika mengalami kegagalan. Arti kata berkecil hati di sini tuh cepat menyerah atau orang yang suka menyerah gitu. Jadi untuk contoh nomor 4 itu maksudnya jika kita mengalami kegagalan, ya kita jangan cepat menyerah, harus terus memperbaiki kegagalan tersebut agar kita menjadi lebih baik lagi gitu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Taufiqul. Halo adik-adik, jadi di penjelasan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai majas personifikasi. Wah, apa itu majas personifikasi? Jadi majas personifikasi adalah majas perbandingan. Dari katanya sendiri kalian pasti tahu kan? Perbandingan berarti membandingkan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu cirinya benda itu diibaratkan seperti memiliki sifat yang kayak manusia. Wow, berarti misal ada benda mati. Contoh benda mati itu apa? Ada sepeda, kemudian ada sandal jepit, ada baju dan lain sebagainya. Jadi itu seperti manusia kan, karena memiliki sifat-sifat seperti manusia adik-adik. Nah, untuk jelasnya lagi, kakak akan memberikan contohnya ya. Simak baik-baik contohnya. Contoh yang pertama, contohnya apa? Mobil itu gagah perkasa. Wow, bukannya gagah perkasa itu sebutan untuk laki-laki yang gagah. Nah, seperti yang yang kakak berikan contoh, kalau majas personifikasi itu memanusiakan benda. Jadi benda ini memiliki sifat-sifat manusia. Sehingga kakak bilang kalau mobil itu gagah perkasa. Berarti artinya mobil itu sangatlah mewah dan gagah gitu, mewah dan elegan dan kuat gitu. Ada lagi apa ya? Sepeda kakak sudah tua, renta dan meleot. Artinya sepeda kakak itu sudah tua dan juga sudah tidak layak pakai karena meleot. Seperti itu adik-adik. Ada lagi nggak? Badai itu mengamuk dan memporak-porandakan pondasi rumah. Nah, apa artinya badai itu mengamuk? Mengamuk berarti badai itu punya sifat kayak manusia ya kak. Nah, seperti yang kakak katakan kalau tadi apa? Kalau majas personifikasi itu seperti memiliki sifat manusia. Jadi benda mati itu dianggap sebagai manusia atau memiliki sifat seperti manusia. Benda matinya memiliki sifat seperti manusia. Majas yang terakhir adalah majas hiperbola. Apa sih majas hiperbola itu? Majas hiperbola adalah majas yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan. Bahkan penggambaran tersebut seringkali kurang masuk akal dan sulit untuk dipahami. Hal ini dikarenakan majas hiperbola menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu contohnya seperti apa sih majas hiperbola itu? Majas hiperbola sering dijumpai pada puisi, iklan, bahasa yang kita gunakan sehari-hari maupun sastra klasik. Nah, misalnya penggunaan majas hiperbola dalam bahasa kita sehari-hari. Misalnya, saat kita menelpon dan kita mengatakan, "Kamu kemana saja sih? Aku sudah menelponmu sebanyak 1.000.000 kali." Nah, pada perkataan tersebut terdapat majas hiperbola yang digunakan untuk mengekspresikan betapa frustasinya menghubungi seseorang. Selain dijumpai pada penggunaan bahasa sehari-hari, majas hiperbola juga dapat kita jumpai pada puisi. Nah, sekarang coba perhatikan puisi doa karya Khairil Anwar. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Pada bagian ini merupakan contoh penggunaan majas hiperbola. Pada bagian ini, Khairil Anwar ingin menunjukkan bahwa tidak berdayanya manusia. Manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan Tuhan. Namun, penulis menggambarkannya secara berlebihan agar terkesan dramatis dan memberikan penekanan emosi